Seri Sejarah Nabi, Sirah Nabawiyah, Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Syafiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bagian 1. Posisi bangsa Arab dan kaumnya. Posisi bangsa Arab. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab, sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Di sebelah timur, dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah selatan dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India. Dan di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini. Luasnya membentang antara 1 juta mil kali 1 juta, 300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu, mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang, andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa. Dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab, dan setiap kapal laut yang berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan dari Jazirah, Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama dan seni. Kaum-kaum bangsa Arab. Jika ditelusuri dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 kelompok, yaitu: pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin lagi. Sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti kaum Ad, Samud, Thasm, Judais, Imlaq, dan lain-lainnya. Kedua, Arab A'ribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Yashjub bin Qahtan, atau disebut pula Arab Qahtaniyah. Ketiga, Arab Mustaribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab A'ribah atau kaum Qahtan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku. Yang terkenal adalah 2 kabilah, yaitu: pertama, kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Qudha'ah, dan Sakasik. Kedua, kabilah Kahlan, terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Hamadan, Anmar, Thayyi, Madzaj, Kindah, Lakham, Judzam, Azd, Aus, Khazraj, anak keturunan Jafnah Raja Syam, dan lain-lainnya. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman,
lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa mereka hijrah setelah terjadinya banjir besar tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan pindahnya suku-suku Kahlan. Suku-suku Kahlan yang berhijrah tersebut terbagi menjadi 4 golongan. Pertama, golongan Azd. Kehijrahan mereka langsung dipimpin oleh pemuka dan pemimpin mereka, Imran bin Amru Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dan mengirim para pemandu, lalu berjalan ke arah utara dan timur. Dan inilah rincian akhir tempat-tempat yang pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Sa'labah bin Amru pindah dari Al-Azd menuju Hijaz, lalu menetap di antara tempat yang bernama Sa'labiyah dan Ziqar. Setelah anaknya besar dan kuat, dia pindah ke Madinah dan menetap di sana. Dan di antara keturunan Sa'labah ini adalah Aus dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Haritsah bin Sa'labah. Di antara keturunan mereka yang bernama Haritsah bin Amr, atau yang dikenal dengan Khuza'ah, dan anak keturunannya berpindah ke Hijaz, hingga mereka singgah di Mur Az-Zahran, yang selanjutnya membuka tanah suci dan mendiami Makkah, serta mengekstradisi penduduk aslinya, Al-Jarahimah. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu bertempat tinggal di sana bersama anak-anak keturunannya, yang disebut Azd Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Nashr bin Al-Azd menetap di Tuhamah, yang disebut Uzd Shanu'ah. Jafnah bin Amr pergi ke Syam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dia dijuluki bapa para raja Al-Ghassasinah, yang dinisbatkan kepada mata air di Hijaz, yang dikenal dengan nama Ghassan, yang telah mereka singgahi sebelum akhirnya pindah ke Syam. Kedua, golongan Lakhm dan Judzam. Mereka pindah ke bagian timur dan barat. Tokoh di kalangan mereka adalah Nashr bin Rabi'ah, pemimpin raja-raja Al-Manadzirah di Hira. Ketiga, golongan Bani Thayyi. Mereka berpindah ke arah utara setelah perjalanan Azd hingga singgah di antara 2 gunung, Aja dan Salma, dan akhirnya menetap di sana. Dan kedua gunung tersebut kemudian dikenal dengan 2 gunung Tayyi. Keempat, golongan Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian terpaksa meninggalkan bermukim di daerah pedalaman As-Samawah, pinggiran Irak. Adapun Arab Mustaribah, mereka merupakan cikal bakal dari nenek moyang mereka yang tertua, Ibrahim alaihi salam, yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah kota yang disebut Ar, dan terletak di pinggir barat sungai Eufrat, berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak upaya penggalian dan pengeboran yang dilakukan untuk mengungkap rincian yang mendetail tentang kota ini dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, serta kondisi religius dan sosial yang ada di negeri tersebut. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam hijrah dari Irak ke Haran atau Hirran, termasuk pula ke Palestina, dan menjadikan negeri itu sebagai pijakan markas dakwah beliau. Beliau banyak menyusuri pelosok negeri ini dan lainnya, dan beliau pernah mengunjungi Mesir. Disinilah Nabi Ibrahim dan Sarah, istrinya, bertemu dengan Hajar yang menjadi abdi atau pembantu Sarah di rumahnya. Seiring berjalannya waktu, sebagai seorang istri, Sarah mulai risau karena lama tidak ada tanda-tanda kehamilan, padahal mereka berdua sudah begitu mendambakan hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Akhirnya, Sarah meminta suaminya, Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk menikah dengan Hajar. Ia memohon kepada Allah, semoga dengan jalan ini mereka bisa dikaruniai seorang anak yang selama ini dinantikan. Setelah itu, mereka kembali ke Palestina. Kemudian, dari perkawinannya dengan Hajar, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki, yaitu Ismail. Nabi Ibrahim begitu bahagia dan bersyukur atas karunia tersebut. Namun di sisi lain, ternyata Sarah termakan hasutan setan. Ia terbakar api cemburu, hingga memaksa Nabi Ibrahim untuk mengekstradisi Hajar dan putranya, Ismail, yang masih sangat kecil. Maka kemudian,
Nabi Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz dan menempatkan mereka berdua di suatu lembah yang tiada ditumbuhi tanaman, gersang dan tandus di sisi Baitul Haram, yang saat itu hanyalah berupa gundukan tanah. Rasa gundah mulai menggayuti pikiran Ibrahim. Beliau menoleh ke kiri dan kanan, lalu meletakkan mereka berdua di dalam tenda. Pada saat itu, tak ada seorang pun yang tinggal di Makkah dan tidak ada mata air. Beliau meletakkan di dekat mereka kantong, kulit yang berisi kurma, dan wadah air. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina. Berselang beberapa hari kemudian, bekal dan air pun habis, sementara tidak ada mata air yang mengalir. Hajar berlari-lari, bolak-balik antara dua bukit, yaitu Shofa dan Marwah. Akhirnya, di tengah keputusasaan Hajar, tiba-tiba mata air memancar dari bekas sepakan kaki mungil Ismail. Berkat karunia Allah, keluarlah mata air yang dikenal dengan Zam-Zam, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan bagi mereka berdua. Setelah peristiwa itu, suatu kabilah dari Yaman, Jurhum kedua, datang dan bermukim di Mekah atas perkenan dari ibu Ismail. Ada yang mengatakan, mereka sudah berada di sana sebelum itu, tepatnya di lembah-lembah di pinggir kota Makkah. Adapun, riwayat Bukhari menegaskan bahwa mereka singgah di Mekah setelah kedatangan Ismail dan ibunya, sebelum Ismail menginjak remaja. Mereka sudah biasa melewati lembah Makkah ini sebelum peristiwa tersebut. Dari waktu ke waktu Ibrahim datang ke Makkah untuk menjenguk keluarganya. Dalam hal ini tidak diketahui berapa kali kunjungan perjalanan yang dilakukannya. Hanya saja menurut beberapa referensi sejarah yang dapat dipercaya, kunjungan itu dilakukan sebanyak 4 kali. Setidak-tidaknya kisah ini mengandung satu kisah perjalanan sebelum Ismail menginjak remaja. Sedangkan 3 kisah selanjutnya telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara panjang lebar dari Ibnu Abbas secara marfu. Yang intinya bahwa ketika Ismail beranjak dewasa dan belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum, mereka merasa tertarik kepadanya, lalu mereka mengawinkannya dengan salah seorang wanita golongan mereka. Pada saat itu, ibu Ismail, Hajar, sudah meninggal dunia. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim hendak menjenguk keluarga yang ditinggalkannya. Setelah terjadinya pernikahan tersebut, beliau tidak mendapatkan Ismail. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada menantunya mengenai suaminya, Ismail dan kondisi mereka berdua. Istri Ismail mengeluhkan kehidupan mereka yang melarat. Maka Ibrahim menitip pesan agar suaminya nanti segera mengganti palang pintu rumahnya. Setelah diberitahu, Ismail mengerti maksud yang tersirat dari pesan ayahnya, yaitu agar Ismail menceraikan istrinya tersebut. Tak berselang lama, Ismail kawin lagi dengan wanita lain, yaitu putri Madad bin Amr, pemimpin dan pemuka kabilah Jurhum. Menurut pendapat kebanyakan ahli sejarah. Setelah perkawinan Ismail yang kedua ini, Nabi Ibrahim datang lagi. Namun lagi-lagi tidak bertemu dengan Ismail. Akhirnya, Nabi Ibrahim kembali lagi ke Palestina setelah sebelumnya menanyakan kepada menantu barunya tentang Ismail dan kondisi mereka berdua. Istrinya tersebut memuji kepada Allah atas apa yang dianugerahkan kepada mereka berdua. Kemudian Ibrahim kembali menitip pesan lewat istri Ismail agar Ismail memperkokoh palang pintu rumahnya. Pada kedatangan yang ketiga kalinya, Nabi Ibrahim bisa bertemu dengan Ismail yang saat itu sedang meraut anak panahnya di bawah sebuah pohon di dekat Zam-Zam. Tatkala melihat kehadiran ayahnya, Ismail berbuat sebagaimana layaknya seorang anak yang lama tidak bersua bapaknya. Begitu juga dengan Ibrahim. Pertemuan ini terjadi setelah sekian lama yang sangat jarang dijumpai seorang ayah yang penuh rasa kasih sayang dan lemah lembut, bisa menahan kesabaran untuk bersua anaknya. Begitu pula dengan Ismail, sebagai anak yang berbakti dan soleh. Dan kali ini mereka berdua membangun Ka'bah dan meninggikan pondasinya. Kemudian Ibrahim pun mengumumkan kepada khalayak agar melakukan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dari perkawinannya dengan putri Madad, Ismail dikaruniai oleh Allah sebanyak 12 orang anak yang semuanya laki-laki, yaitu Nabat atau Nabayut, Kedar, Adba'il, Mubsyam,
Mishma, Duma, Misya, Hidad, Yatma, Yathur, Nafis dan Qaidaman. Dari mereka inilah kemudian berkembang menjadi 12 kabilah yang semuanya menetap di Makkah untuk beberapa lama. Mata pencaharian mayoritas mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir. Selanjutnya, kabilah-kabilah ini menyebar di berbagai penjuru jazirah dan bahkan hingga keluar jazirah. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, keadaan mereka tidak lagi terdeteksi kecuali anak keturunan Nabat dan Kidar. Peradaban anak keturunan Nabat mengalami kemajuan di bagian utara Hijaz. Mereka mampu mendirikan pemerintahan yang kuat dan menguasai daerah-daerah di sekitarnya dan menjadikan Al-Batra sebagai ibu kotanya. Tak seorang pun yang mampu melawan mereka hingga datangnya pasukan Romawi yang berhasil melindas mereka. Sekelompok peneliti berpendapat bahwa raja-raja keturunan keluarga besar Ghassan, termasuk juga kaum Anshor dari suku Aus dan Khazraj, bukan berasal dari keturunan keluarga besar Qahtan, tetapi mereka adalah dari keturunan keluarga besar Nabat, anak Ismail, dan sisa-sisa mereka masih berada di kawasan itu. Dan pendapat ini diambil oleh Imam Bukhari, sedangkan Imam Ibnu Hajar menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa anak keturunan keluarga besar Qahtan adalah berasal dari keturunan keluarga besar Nabat. Adapun anak keturunan Qidar bin Ismail masih menetap di Makkah, beranak pinak di sana hingga menurunkan Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari dialah orang-orang Arab Adnaniyah menisbatkan nasab mereka. Dan Adnan adalah nenek moyang ke-21 dalam silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW, jika beliau menyebutkan nasabnya dan sampai kepada Adnan, maka beliau berhenti dan bersabda, "Para ahli silsilah nasab banyak yang berdusta." Lalu beliau tidak melanjutkannya. Segolongan ulama memperbolehkan mengangkat nasab dari Adnan ke atas dan melemahkan, mendoif anak, yang kemudian berkembang menjadi 4 kabilah yang besar, yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah, dan Mudhar. 2 kabilah terakhir inilah yang paling banyak marga dan sukunya. Sedangkan dari Rabi'ah, muncul Asad bin Rabi'ah, Anzah, Abdul Qais, 2 anak Wa'il, Bakr dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Sedangkan kabilah Mudhar berkembang menjadi 2 suku yang besar, yaitu Qais Ailan bin Mudhar dan marga-marga Ilyas bin Mudhar. Dan dari Qais Ailan muncul Bani Sulaim, Bani Hawazin, Bani Ghatafan. Kemudian dari Ghatafan muncul Abs, Zibyan, Ashija, dan Ghani bin Ashar. Dari Ilyas bin Mudhar muncul Tamim bin Murrah, Hudzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan marga-marga Kinanah bin Khuzaimah. Dan dari Kinanah muncul Quraisy, yaitu anak keturunan Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah. Setelah anak-anak Adnan beranak pinak, mereka berpencar di berbagai tempat di penjuru Jazirah Arab, menjelajahi tempat-tempat yang banyak curah hujannya dan ditumbuhi oleh tanaman. Abdul Qais dan keturunan Bakr bin Wa'il serta keturunan Tamim pindah ke Bahrain dan menetap di sana. Sedangkan Bani Hanifah bin Syab bin Ali bin Bakr bergerak menuju Yamamah dan singgah di Hijr, ibu kota Yamamah. Semua keluarga Bakr bin Wa'il menetap di berbagai penjuru tanah jazirah, mulai dari Yamamah, Bahrain, Saif Kazimah, hingga mencapai laut, kemudian tanah kosong Irak, Al-Ablah, hingga Haita. Taghlib menetap di jazirah dekat kawasan Yufrat. Di antaranya terdapat suku-suku yang pernah hidup berdampingan dengan kabilah Bakr. Sedangkan Bani Tamim menetap di daerah pedalaman Bashrah. Bani Sulaim menetap dekat Madinah, dari Wadi Al-Qura hingga ke Khaybar, hingga bagian timur Madinah mencapai batas 2 gunung, hingga berakhir di kawasan Pegungan Hurrah.
Sementara Tsaqif menetap di Thaif dan Hawazin di timur Makkah di pinggiran. Autas, yaitu dalam perjalanan antara Makkah dan Bashrah. Dan Bani Asad bermukim di timur Taima dan barat Kufah. Mereka dan Taima dipisahkan perkampungan Buhtur dari suku Thayyir. Sedangkan masa perjalanan mereka dan Kufah ditempuh selama 5 hari. Ada lagi suku Zubyan yang bermukim di dekat Taima menuju Huran. Di Tihamah tersisa beberapa suku-suku Kinanah, sedangkan di Makkah tinggal suku-suku Quraisy. Mereka berpencar-pencar dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghimpun mereka. Hingga muncul Qusay bin Kilab. Dialah yang menyatukan mereka dan membentuk satu kesatuan yang bisa mengangkat kedudukan dan martabat mereka. Suku Quraisy sendiri terbagi menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jumuh, Sam, Uday, Makhzum, Tim, Zuhrah, dan suku-suku Qusay bin Kilab, yaitu Abdud Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, dan Abdu Manaf bin Qusay. Sedangkan Abdu Manaf mempunyai 4 anak, Abdu Syams, Naufal, Al-Muttalib, dan Hashim. Hashim adalah keluarga yang dipilih oleh Allah, yaitu lahirnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail dari anak keturunan Ibrahim, memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari anak keturunan Bani Kinanah, memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, lalu Dia menjadikanku, dan sebaik-baik golongan mereka, dan sebaik-baik 2 golongan. Kemudian memilih beberapa kabilah, lalu menjadikanku di antara sebaik-baik kabilah. Kemudian memilih beberapa keluarga, lalu menjadikanku di antara sebaik-baik keluarga mereka. Maka aku adalah sebaik-baik jiwa di antara mereka, dan sebaik-baik keluarga di antara mereka. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi